Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Miko Irwansyah dari PJJ Informatika dengan NIM 202401010033. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis faktor keberhasilan learning management system sebagai media pembelajaran siswa di era digital. Yang pertama, era digital membawa perubahan besar dalam pendidikan dengan internet menjadi tulang punggung pembelajaran. LMS atau Learning Management System hadir sebagai solusi untuk pembelajaran fleksibel yang memungkinkan akses materi kapan saja dan di mana saja. Namun, implementasi LMS menghadapi tantangan seperti keterampilan teknologi pengajar, pengembangan konten menarik, dan adaptasi kurikulum. Dengan integrasi yang tepat, LMS dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung siswa menghadapi tantangan di era digital. Jadi LMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, melaksanakan, dan melacak kegiatan pembelajaran secara daring. LMS menyediakan berbagai fitur penting seperti pengelolaan materi pembelajaran, forum diskusi, kuis, survei, dan laporan aktivitas. Fungsinya adalah untuk mempermudah interaksi antara siswa dan pengajar serta menyediakan akses pembelajaran yang lebih fleksibel, memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. LMS juga membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih terstruktur dan interaktif, yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan adanya LMS, pendidikan tidak lagi terbatas oleh waktu dan juga tempat. Era digital dan juga tantangannya. Era digital telah mengubah cara seseorang berinteraksi dengan informasi dan teknologi. Konektivitas internet yang semakin luas memungkinkan pembelajaran berbasis teknologi menjadi lebih dominan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan digital atau digital divide, yang merujuk pada perbedaan dalam akses terhadap teknologi, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga memerlukan keterampilan digital yang memadai dan baik dari pengajar maupun siswa. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, penting untuk menyusun kurikulum yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan cepat di dunia kerja yang semakin menuntut keterampilan digital. Selanjutnya ada komponen keberhasilan LMS. Yang pertama adalah people atau pengguna. Keberhasilan LMS bergantung pada kompetensi pengajar dan siswa. Pengajar harus terampil dalam mengelola materi dan interaksi dengan siswa melalui LMS. Sementara, siswa perlu memiliki kemampuan dasar teknologi untuk memanfaatkan fitur LMS secara efektif. Yang kedua ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran dalam LMS harus terstruktur dan mudah diikuti, termasuk desain materi yang menarik dan penggunaan alat pembelajaran yang mendukung kolaborasi dan pembelajaran mandiri. Yang ketiga ada teknologi. Infrastruktur teknologi yang mendukung LMS harus stabil, mudah diakses, dan juga kompatibel dengan berbagai perangkat. Teknologi juga harus memungkinkan pembaruan konten dan memfasilitasi penggunaan yang optimal oleh pengajar dan juga siswa. Lalu selanjutnya adalah rancangan penelitian. Di penelitian ini menggunakan pendekatan analisis faktor untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi Learning Management System atau LMS. Pendekatan ini dipilih karena dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan LMS dalam proses pembelajaran di SMKN 1 Cimahi. Langkah pertama adalah menentukan faktor-faktor kunci yang relevan, yang kemudian diukur menjadi indikator-indikator yang sudah ditentukan. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh berbagai faktor terhadap penggunaan LMS di kalangan siswa dan pengajar, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang berperan dalam kesuksesan penggunaan LMS di institusi pendidikan. Lalu pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang bersifat tertutup kepada siswa dan pengajar di SMKN 1 Cimahi. Responden terdiri dari 81 siswa yang terdaftar dalam program keahlian sistem informatika jaringan dan aplikasi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi penggunaan LMS.
Proses penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 4 November 2024 setelah upacara bendera untuk memastikan bahwa responden yang terlibat adalah mereka yang aktif dalam pembelajaran menggunakan LMS. Lalu ada demografi responden. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 81 siswa dengan komposisi sebagai berikut. Jenis kelamin yang pertama adalah laki-laki 59,3% atau 48 responden. Lalu untuk yang jenis kelamin perempuan 40,7 atau 33 responden. Untuk frekuensi penggunaan LMS tiap hari ada 23,5% atau 19 responden. Tiap 5 hari ada 21% atau 17 responden. Tiap 3 hari 49,4% atau 40 responden. Dan yang hanya 1 hari ada 6,2% atau 5 responden. Demografi ini menunjukkan adanya variasi dalam intensitas penggunaan LMS yang dapat memberikan wawasan tentang pengaruh frekuensi penggunaan terhadap pemahaman dan efektivitas LMS sebagai media pembelajaran. Selanjutnya ada hasil uji reliabilitas. Untuk memastikan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya dan konsisten, dilakukan uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach alpha. Hasil dari uji menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 0,908, yang berarti bahwa instrumen penelitian ini sangat reliable dan dapat digunakan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi LMS. Ini menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mampu menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada hasil analisis faktor. Setelah pengumpulan data melalui kuesioner, analisis faktor dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS. Dari analisis ini ditemukan 5 faktor utama yang mempengaruhi pembalasan penggunaan LMS di SMKN 1 Cimahi. Faktor-faktor ini adalah yang pertama, kelompok faktor 1, yaitu aksesibilitas dan kemudahan. Informasi yang disediakan dalam LMS mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, teknologi yang tersedia mendukung penggunaan LMS dengan mudah oleh penggunanya. Kelompok faktor 2, interaksi sosial dan aktualisasi diri. Penggunaan LMS mendukung interaksi sosial antar pengguna. Lalu, LMS mempermudah siswa untuk mencari informasi atau pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Yang ketiga, ada nilai dan relevansi informasi. Struktur organisasi mendukung proses berbagai pengetahuan. Selanjutnya, konten dalam LMS relevan dengan materi pembelajaran yang selalu diperbarui. Selanjutnya ada kelompok faktor 4, yaitu penciptaan dan pengetahuan baru. LMS memfasilitasi pembuatan pengetahuan baru antar pengguna. Selanjutnya, informasi yang ada di LMS mudah dipahami dan terintegrasi dengan sumber pengetahuan lainnya. Yang kelima, ada budaya pembelajaran mandiri. LMS mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pembelajaran mandiri melalui fitur-fitur yang tersedia. Hasil dari analisis ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan LMS sebagai media pembelajaran, yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan di LMS SMKN 1 Cimahi. Selanjutnya ada output dan target pencapaian. Output wajib ada proposal penelitian tahun capaian 2024, status pencapaian selesai. Selanjutnya artikel jurnal yang terpublikasi 2024 belum selesai, 2025 sorry. Selanjutnya ada output presentasi atau pelatihan terkait LMS 2025 belum selesai. Ini output dan target pencapaian. Yang pertama ada data penelitian 2024 sudah selesai. Selanjutnya ada output hasil penelitian tahun capaian 2024, status pencapaian selesai. Selanjutnya ada output dan target pencapaian. Dari jadwal, minggu pertama persiapan dan penentuan topik, minggu kedua analisis kebutuhan dan studi literatur, minggu ketiga identifikasi masalah dan tujuan penelitian, minggu keempat desain metodologi penelitian. Selanjutnya minggu kelima pengumpulan data fase 1, minggu ke-6 pengumpulan data fase 2,
Minggu ke-7 analisis data fase 1, minggu ke-8 analisis data fase 2, minggu 9 penyusunan temuan dan diskusi, minggu 10 penyusunan rekomendasi. Selanjutnya minggu ke-11 ada penyusunan draft laporan, minggu ke-12 penyusunan draft laporan lanjutan, minggu ke-13 penyelesaian dan finalisasi laporan, minggu ke-14 simulasi presentasi. Mungkin sekian penjelasan dari materi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.